Atau Bapak sambil saya putar, Bapak cari data, saya putar kayak nama. Ini binatang buas Pak Bondom. Nggak perlu kain nama. Iya, binatang buas sudah. Datanya aja. Gambar pada nih sabar. Ini Ustadz Kenama juga sudah bilang kok. Nih saya putar video Ustadz Kenama ya. Sebentar Pak. Nanti kalau kau marah sama Ustadz Kenama aja. Nih Ustadz Kenama bilang apa nih? Kau dengar ya? Ini kan siapa? Waduh, Hafiz ini sudah lowbat. Ya, Bapak dengar ini, Bapak dengar Ustadz Kenama bilang, nanti Bapak marah Ustadz Kenama aja yang dapat dari MUI itu hadiah ya, hadiah Nobel. Dengar ya? Kelompoknya bom sering Fondasi yang menahan bumi. Bapak dengar ya? di ayat 40-nya. Tanya apa lagi? Nah, dengar Pak? Kapal sudah, melata sudah. Melata di atas perut itu termasuk anjing. Iya, anjing gila itu kalau dia jalan di atas perut, Bang. Nah, kayak nama bilang anjing gila itu hewan melata Pak ya. Kita lanjut. Tuh anjing melata Pak. Anjing hewan melata Pak ya. Tuh hewan melata yo. Tuh anjing ketawa itu loh. Nyanyi dia. Itu disebut kelata. Melata menurut KBBI itu berjalan di atas perut, menggesekkan perut, kelata. Nah, yang bilang bukan saya ya. Pak Ustadz Kenama benarkan itu anjing hewan melata ya. Kita lanjut. Jadi bukan hanya kadal, jadi kalau anjing gila dia. Jadi bukan kadal Pak, anjing gila juga melata. Burung Raja Wali pun melata. Bapak dengar ya. Bapak nanti tanya Ustadznya benar atau tidak itu. Maka itu disuruh dibunuh di dalam Al-Quran karena dia bahaya. Anjing gila itu suka jalan secara perut. Ada elang di situ, iya elang yang galak, yang mau Landing. menerkam. Itu dia merendah gitu. Sebutkan melata. KBBI, bom, baca KBBI. Hancur amat hidup lu, Bon. Nah, Ustadz Kenama bilang Pak Bombom baca KBBI, hidup Pak Bombom hancur, bodoh istilahnya nggak tahu. Kita dengar Ustadz Kenama. Nggak tahu apa-apa, Bang, ya Allah. Nah, nggak tahu apa-apa ya Allah, ya udah nggak apa-apa. Bapak paham ya? Berarti Ustadz Kenama mengatakan anjing adalah hewan melata. Oke, sudah paham ya? Boleh saya jawab? Ya boleh jawab, silakan. Oke, terima kasih Pak Bom. Jadi begini Pak. Kamu nggak sabar dulu. Kamu setuju dengan Kenama tidak? Tidak. Hah? Tidak. Nah, coba kau bilang sama dia, Kenama belajar lagi. Ya bilang. Apa dong? Nah, itu urusannya kain nama lah, bukan urusan saya. Oh, berat kamu pengecut. Pengecut, Pak. Ya. Loh, kamu nggak Islam itu bukan. Pak Bondom, dia salah satu pembelanya kain nama loh, pendukung matinya kain nama. Permisi, Ya, halo. Boleh saya jawab nggak? Aku mau Boleh, tanya boleh. nih kisah Oke, ya, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu ya dari tentang mana hadis ya yang sumbernya? ya jawab dulu lah hewan melata ya. Jawab dulu. saya jawab dulu ya. Itu hadis yang di bawah itu kan ada beberapa hadis yang sejenis dengan itu. Ya, saya ambil ini linknya. Saya nggak tahu juga ini kenapa Bapak Bom nggak bisa lihat linknya di live chatnya YouTube. Di live chat YouTube tuh nggak bisa taruh link, dodol. Bapak, Dodol, gua taruh link di YouTube Dihapus tuh sama bisa. YouTube, makanya belajar teknologi. Loh, Sama YouTube aku langsung sudah dihapus sering. di live chat kalau dikasih link, dodol. Ini linknya aku sudah sering begitu. Aku bisa ngelik Kamu link hanya yang kasih ada di link live tanpa ada tanda chat. klik, nggak akan bisa, dodol. Dodol di live chat tuh sering gua ngutip link Jadi di sekarang roomnya tanya dulu Muslim. nih saya, kisah Anibia, kisah Hidup private. Oh, jadi gini, udah. Ayo, Udah, dodol. Gini aja, Dol. Gua jawab itu yang hadis Nasai-nya Pak Bom tadi ya. Mana nih hadisnya? begini Pak. Bapak begini Pak. Pak, Bapak kan mau jawab tentang hadis. Saya ada punya ayat Al-Quran. Bapak ingat Al-Quran itu kitab suci untuk Bapak. Saya menjawab dengan Al-Quran. Dia ya? Saya kasih tunjuk Al-Quran ya. Al-Quran juga mengatakan demikian. Oke, saya tanya Al-Quran ya. Apa ya? Dia Kenapa? pikir kita bodoh apa? Jadi ada hadis yang hewan melata. Saya juga lari ke Al-Quran dulu supaya Bapak bilang, oh Pak Bobo banyak hadis juga sahih. Al-Quran juga menjelaskan. Coba Bapak jelaskan Al-Quran. Oke. Nah, tenang Pak. Kita diskusi santai. Kalau Pak Bobo itu ingin belajar, perhatikan Pak ya. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Ayat berapa nih, Pak? Maaf Pak Bom ayat berapa? Al-Quran 42 nomor 29. Bapak buka Al-Quran dulu. 42 Ayat 29. Ini Pak Bobo belajar dari Ibu Sofiatul ini. Saya tanya Ibu Sofiatul kasih tahu Pak Bobo. Ya. Saya kan hamba Tuhan. Cuma saya ingin belajar. Ada lagi banyak. Oke? Oke. Boleh? Boleh. Aku tak baca ya. Saya baca ya. Berarti hadis Nasai tadi diperkuat dengan ayat Al-Quran ini. Kita baca ya. Nah, di antara tanda-tanda dan kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk melata. Oke Pak ya, ada makhluk melata ya. Nah, yang dia sebarkan pada keduanya. Berarti pada keduanya, berarti ada langit dan bumi.
Pertanyaan saya, hewan melata di atas langit itu apa? Kalau di bumi, oke, tadi sudah dijelaskan. Tapi kalau yang di langit, hewan melata binatang apa, Pak? Sama. Itu Bapak salah memahaminya aja. Loh, ini kan tulisannya begini, Pak. Oke, saya baca Pak ya. Saya baca Ya, ulang monggo. ya. Ya, Oke ya. monggo. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma baisa fihima min dabatin wa huwa ala jam'ihim iza yasa'u qadir. Jadi, dan dari tanda-tanda penciptaan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya diciptakannya lah hewan-hewan melata. Begitu, Pak. Iya, Bapak jelaskan. Hewan melata yang di langit itu hewan apa? Kan sudah Pak barusan. Iya, hewan melata apa di langit itu apa, Pak? Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Cara bacanya begini. Ulang, Dodol, kita ngerti. Kita Lah, pinter, kita sudah Dodol. jelas. Dan dari tanda-tanda penciptaan langit dan bumi dan di antara keduanya adalah hewan-hewan melata. Ya, Jelas, hewan Pak. melata. Jadi tidak bisa dimaknai di situ hewan melata itu diciptakan di langit, tidak bisa, Pak. Bukan di langit, Pak. Begini, Pak. Hewan melata kan di bumi kan ada reptil, ada ular, ada Iya. sama bulu. Kan diskusi saya kan Gabah itu maknanya bisa buas atau bohong. Gabah itu maknanya Iya, Pak Dani. Bukan buah. Pak Dani kan saya hargai Pak Dani. Kan sebelum waktu dia Pak Dani bicara, saya kan diskusi kan pakai sopan. Pak Dani, saya ini belum tidur loh. Saya ini mau diskusi dengan orang, saya ingin belajar. Pak Dani, saya udah pernah Iya. tanya. Diam aja. Ini kan Pak, ini kan saya baru ketemu. Gini Pak ya, Bapak tadi kan sudah tidak setuju dengan Pak siapa? Ustadz Kenama. Kenama, ya. Kak Jempol sampean. Iya, Kak Jempol. Nanti sampean juga kan pernah sekolah. Ya saya setuju. Wah, sampean saya tos dulu. Itu baru namanya orang jujur. Ya, oke saya setuju. Berarti hewan melata itu kan waktu sampean sekolah kan belajar kan hewan yang bersisik, hewan yang bertelur, hewan yang berdarah dingin. Betul nggak? Ya toh itu kan hewan melata. Wah, Ya toh kayak buaya, biawak ya kan? Dia bersisik, terus Ya. dia berdarah dingin, bertelur, terus hidup di darat yang lumpur-lumpur, ya kan? Itu hewan melata. Ya. Oke. Nah, pertanyaan saya tadi ini Al-Quran mengatakan hewan melata yang di bumi maupun di langit. Kalau di bumi Mana, Pak? Mana hewan melata yang di bumi maupun di langit? kan, dari antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi. Perhatikan Pak ya, penciptaan langit dan bumi. Ada kata serta ini, serta makhluk-makhluk melata. Pertanyaan saya bukan diciptakan, bukan Pak. Pertanyaan saya, makhluk yang ada di bumi melata kan Bapak sudah mengerti. Saya oke. Pertanyaan saya, bumi yang hewan yang di langit, hewan melata, binatang apa saja Pak? Ya enggak ada, Pak. Loh ini kan di langit bilang makhluk-makhluk melata. Gimana tuh Pak? Bapak ini begini, Pak. Di antara tanda-tanda saya ambil ini ya yang ayat aslinya aja dulu ya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma baisa fihima. Dan Ya, yang lain saja udah diskusi, silakan yang lain. dan dari tanda-tanda penciptaan langit dan bumi dan apa-apa di antara Betul. keduanya Atau begini Pak, adalah hewan-hewan melata. atau begini Pak, Di mungkin antara kalau Bapak bilang naga, ya udah saya setuju Pak. Kalau naga boleh, naga itu kan ular naga ya, di udara. tidak bisa dibilang naga karena di situ tidak ada disebutkan. Ini Andromeda. Coba pakai. Tadi kamu katakan di antara langit dan bumi, betul nggak? Di antara langit dan bumi. Kalau di antara langit dan bumi itu apa? Kalau di antara langit dan bumi berarti bisa di atas bumi. Ya di atas tanah itu kan sudah di antara langit dan Ya, bumi, Pak. kalau cakrawala awan udara cakrawala yang antara langit dan bumi itu antara langit dan bumi nggak? Langit. Iya bisa. Langit Oke, itu antara baik. langit, cakrawala itu antara langit dan bumi Baik. bisa. Baik. Terus binatang apa yang ada di antara langit dan bumi yang ngambang di udara? Mana di situ ada disebutkan ngambang di udara, Pak? Loh, itu kan tadi antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi. Nah, iya. Bisa nggak Bapak angkasa? itu Bapak itu Pesawat- menambah-nambahkan pesawat di antara. bentar. Pesawat itu terbang di antara langit dan bumi nggak? Iya. Ya, terus binatang apa yang seperti pesawat ada di antara langit dan bumi? Sebutkan. Itu ayat mana yang nyebutkan itu ada Loh, binatang tadi yang kayak Anda yang pesawat? bilang pesawat mawat bla 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 itu di antara langit dan bumi. Itu nggak? Lah iya, Pak, di antara langit dan Iya. bumi itu kan bukan berarti di tengah-tengah, bukan berarti di awan. bukan berarti Di antara langit dan bumi itu kan Jadi bisa ada kalau pesawat
bumi. Kalau Di pesawat, atas tanah itu kan sudah di antara langit dan bumi. pesawat itu Gimana di sih antara langit memahaminya? dan bumi, pesawat terbang di antara langit dan bumi nggak? Benar. Oh, Nah. sabar. Sekarang saya tanya nih yang tadi nanya ini. Itu sekarang Apa? pesawat di antara langit dan bumi itu dia di titik tengah nggak antara langit dan bumi? Di tengah-tengahnya nggak? Saya tanya itu sekarang. Gak tahu, derita lu di antara Nah, langit dan itu bumi. jadi lu karena Iya, nggak itu di paham. antara langit Gimana dan mungkin? bumi. Gimana mungkin lu memahami di antara langit dan bumi kok seperti pesawat? Kan ngehe. Berarti burung ya, burung Pak ya, burung. Jadi oke, burung terbang di antara langit dan bumi atau tidak? Ya betul di antara langit dan bumi. Nah, sekarang sebutkan binatang melata yang di antara langit dan bumi yang seperti burung. Jelaskan. Mana ayat yang mengatakan binatang melata seperti burung? Tadi kan dibilang antara langit dan bumi ada binatang. Betul nggak? Iya Pak, Bapak itu salah ngerti. Bapak itu memaksakan antara langit dan bumi harus seperti burung. Ya. Itu yang salah otaknya Bapak. Oh, kalau burung diciptakan di antara langit dan bumi atau tidak? Burung itu. Betul, burung itu di Betul. antara langit dan Nah, bumi. sekarang Betul. binatang apa yang ada selain burung di antara langit dan bumi yang diciptakan? Apa? Yang melata, yang melata Oke, di antara boleh nggak langit saya dan jawab? bumi seperti burung. Boleh nggak saya jawab? Jawab. Boleh nggak saya jawab? Jawab. Sekarang di ayat mana ngatakan ada binatang melata seperti burung? Nah tadi di Kerbau lagi ya udah lagi ngejar buntutnya ya, sendiri. biarinlah ada monyet lagi kejar buntutnya Pak. Nah, Anda itu logika Anda tuh logika nggak tahu logikanya itu gimana. Bukti yang Palidara tadi buktikan itu katanya hoax, Pak. Oke, hoax nggak apa-apa. Sekarang saya tanya Andromeda, sebentar yang lain diam. Andromeda, sekarang korban itu boleh nggak selain daripada sapi, kambing, kerbau, embek, domba? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Pegang ya, nggak boleh ya. Pegang nggak boleh. Pak Bomom, di share screen Pak, tolong. Dengar. Saksikan ya, tidak boleh selain daripada Yang disebutkan. yang Sapi disebutkan. atau kambing nggak boleh ya. Selain sapi atau kambing tidak boleh. Oke. Aduh. Ini seperti ekor monyet dikasih pakan di hidungnya nih. Sebentar. Oke. Jadi ini gimana nih Pak Bambang? Kok debatnya lompat-lompat gagal di satu. Udah, nggak bisa jawab lo. Gimana? Sudah dijawab tadi. Sebentar. Saya belum kasih tunjuk hadisnya. Sebentar. Aduh. Kita buka ya. Pak Bambang tolong share screen Pak. Katanya tidak boleh ya selain daripada binatang sapi, kambing dan lain-lainnya. Oke. Sabar dulu, jangan ini dulu ya. Sabar, saya mesti buka dulu ya. Oke. Supaya jangan itu ya, saya goyang dulu ah. Saya sebentar goyang dulu ah. Pak. Udah, Sebentar, saya goyang dulu. Pak. Sabar. Saya goyang dulu. Ya, Pak. Pembeli pundak banyak istrinya ada bocil. Oke Pak Tembong, di share screen Pak. Ya udah. Di share screen Pak, suruh dia baca Pak. Ya Sebentar. udah. Ini hadis Sunan Abu Daud 2407, dibaca Andromeda kalau kamu pintar, silakan. Nggak boleh ya, selain sapi, kambing, domba, nggak boleh ya, kata Andromeda, pegang. Baca Andromeda, silakan. Mana? Itu ada di biji mata. Oke, saya baca ya. Baca. Nabi bersabda, aku diperintahkan pada hari kurban untuk menjadikannya sebagai hari raya. Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya untuk umat ini. Seseorang berkata, bagaimana pendapat Anda jika aku hanya mendapatkan hewan korban betina? Apakah aku boleh berkurban dengannya? Beliau berkata, tidak. Akan tetapi engkau ambil sebagian rambutmu dan kukumu serta engkau gunting kumismu dan engkau cukur bulu kemaluan, maka itulah kurbanmu yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi boleh Terus nggak? di mana masalahnya? Oke, boleh nggak bulu kemaluan, kumis selain daripada sapi, kambing, domba sebagai korban? Boleh nggak? Ya enggak boleh. Oh, nggak boleh itu. Itu korban yang sempurna loh. Apa itu korban yang sempurna? Apanya? Baca yang jelas. Andromeda pakai otak, Ya. pakai mata, jangan pakai pantat.
Baca lagi Iya, sekali lagi. lunya aja yang pakai pantat salah memahami teks. Ulang lagi memahami bagaimana. Ulang lagi baca. Lah sudah dibaca. Andromeda. Itu kan Andromeda. Anda cuma gini Lidara. Sebentar Lidara gini. Anda itu apa? Baca lagi apa? Baca lagi. Baca yang jelas pelan-pelan bacanya. Udah boleh gua ngomong. Kata per kata baca dulu. Udah boleh. Udah boleh gua ngomong. Belum boleh. Kata per kata dulu baca. Silakan. Tadi kan sudah dibaca. Enggak, belum. Tadi cepet-cepet. Kata per kata. Berarti gua bener budak berarti ya? Udah dibaca tadi bilang belum? Kata per kata. Beliau si Muhammad berkata, tidak boleh hewan korban betina. Tidak boleh. Tidak. Tetapi engkau ambil sebagian rambutmu dan kukumu, serta engkau gunting kumismu dan cukur bulu kemaluanmu yang ada di titikmu. Maka itulah korban. Cukur bulu kemaluan jadi korban. Jadi bulu kemaluanmu boleh jadi korban. Udah boleh gua jawab belum? Boleh. Itu artinya kamu jawab dulu, boleh nggak itu jadi korban? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti nabimu ngaco. Yang ngaco nabimu atau kamu? Yang ngaco tuh otak lu. Lah ini yang ngomong siapa? Yang ngaco gini, boleh gua jawab nggak? Lu dari tadi ngerocos terus. Inilah kaum Islam yang otaknya nggak ada. Enggak, lu dari tadi ngerocos terus. Perkataan nabinya saja berani dia bantah. Perkataan nabinya saja berani dia bantah. Perkataan nabinya saja berani dia bantah, apalagi bukan dibantah. Yang salah itu isi otak lu. Sekarang kau kalau nggak bantah, ini benar nggak? Boleh. Boleh gua jelaskan nggak? Otak bumumu jawab. Goblok. Boleh nggak sebagai setelah dibaca itu ada penjelasannya? Boleh nggak sebagai korban yang sempurna bulu jembutmu, bulu kemaluanmu, boleh nggak? Jawab. Ya nggak boleh lah itu dijadikan kurban. Gila apa lu? Oh jadi kalau itu nabi, kalau begitu nabi Muhammad gila. Muhammad Kemaluan bisa jadi korban. Otak lu yang gila itu. Berarti jadi boleh nggak gua ajar Pak Bambang gimana ini? Boleh nggak? Sabar. Biar saya bertanya. Pak, menurut Bapak tolong baca. Saya tolong bacakan Pak ya. Saya tolong baca Pak ya. Boleh saya baca Pak? Boleh? Boleh. Oke, bentar. Tanya dulu, selain daripada hewan korban, boleh nggak untuk korban? Selain daripada sapi, kambing. Hewan korban itu jujur ya, Pak Bomom juga dapat. Biasanya teman-teman Pak Bomom kasih sapi atau kambing 1 kilo. Paham ya Pak ya? Paham ya? Oke, pertanyaan saya, selain korban sapi dan kambing itu boleh nggak? Di luar itu boleh nggak? Nggak boleh. Oke, nggak boleh. Aku baca pelan-pelan ya. Aku baca pelan-pelan ya. Ayat per ayat Pak. Pak Lidara tolong kasih black itu supaya saya baca pelan-pelan, kasih batu stempel biru. Mulai dari Pak Lidara ini saya Bukhari berapa Pak Lidara? Ya biar aku buka juga. Saya Bukhari berapa Pak ya? Sunan Abu Daud ya? Pak Lidara? Sunan Abu Daud 2447 hadis ini 24 mau habis ya ini. Ya, sabar 2447 ya. Ya. HP mau habis baterainya nih. Alasan lagi. Ini Pak dibaca aja ini Pak. Ya udah Pak. Halo semuanya, Minasan. Izinkan saya intro dulu sebentar. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus ya Rabbil Alamin. Kita berjumpa lagi di channel ini, channel mengedukasi dan mencerdaskan. Salam sadar, salam waras untuk kadrun. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut menyaksikan video yang akan ditayangkan kembali di jeda ini, mohon dibantu di subscribe ya channel ini, di like ataupun komen ataupun share supaya channel ini terus berkembang. Dan sebelum menyaksikan video lanjutan, ditonton sampai selesai ya supaya apa yang disampaikan tidak ada kesalahpahaman. Oke, selamat menyaksikan kembali. Aku baca Pak. Oke, selamat. Ya, ini Pak. Yang saya blok. Oke, udah Pak. Pak, bisa ada lihat layar Pak ya? Nabi bersabda. Udah lihat jelas Pak ya? Ya. Oke, saya kasih tanda Pak ya. Oke, sebentar Pak Lidara ya.
Nabi bersabda, nih aku baca ya, aku diperintahkan pada hari kurban untuk menjadikannya sebagai hari raya. Oke? Udah ya? Terus Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya untuk umat ini. Orang berkata, bagaimana pendapat Anda jika aku hanya mendapatkan hewan kurban betina? Apakah aku boleh berkurban dengannya? Terus beliau berkata, tidak, akan tetapi engkau ambil sebagian rambutmu dan kukumu, serta engkau gunting kumismu, dan engkau cukur bulu kemaluanmu. Maka itulah kurbanmu yang sempurna di sisi Allah. Waduh Pak, ini apa Pak? Cukur bulu apa nih Pak? Cukur ke bulu kemaluan ini apa nih Pak ya? Itu korban yang sempurna loh. Kalau kambing, sapi tidak sempurna. Ini yang paling sempurna. Ini boleh saya jelaskan nggak? Boleh. Silakan, kita dengar. Saya jelaskan Pak ya. Harap sabar dan jangan emosi Pak ya, kalau nggak sesuai dengan harapan Bapak. Oke, saya jawab. Seseorang berkata, jadi di sini kan dari konteks duanya ada orang yang ingin berkurban tapi dia tidak punya. Akhirnya Nabi katakan, kamu cukur rambutmu, kukumu, gunting kumismu, engkau cukur bulu kemaluanmu, itu sudah sebagai bagian dari kurban yang sempurna. Jadi di situ maksudnya bukan dikurbankan, tapi untuk mengganti jika kita tidak bisa berkurban, kita melakukan hal yang disebutkan di atas itu begitu, bukan itu untuk bukan, itu dia nggak boleh korban yang korban kambing betina. Boleh bulu kemaluan banyak dikorban. Lain sapi betina. Tapi itu bulu-bulunya jangan dibagi-bagi ke kita ya. Jangan. Pak Bombom, boleh gua tambah lagi penjelasannya. Boleh gua tambah lagi. Oke. Lanjut. Oke. Bulu kemaluan korban yang paling sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Gimana saya mau jelaskan Pak Bombom kalau ada orang kayak gila begitu? Iya, silakan. Udah jelas kok dia jelasinnya. Oke, gini ya Pak Bombom. Jadi dalam Islam itu untuk memahami suatu masalah nggak bisa diambil hanya dari satu hadis. Itu kan Pak Bombom bacanya cuma satu hadis kemudian menyimpulkan. Ini jauh lebih hebat dari Nabi Muhammad. Dia bisa merubah semuanya. Pak Lidara bisa nggak dihentikan dulu sebentar, di-mute sebentar? Oke, saya jawab Pak Bombom ya. Dalam Islam, untuk memahami suatu teks, suatu hukum, itu nggak bisa hanya bersandarkan pada satu hadis. Harus lihat hadis-hadis yang lain. Kalau Pak Bombom atau teman-teman Kristen menilai Islam hanya dengan membaca satu hadis, itu nggak bisa diterima, salah. Karena dalam Islam itu harus dilihat lagi hadis-hadis yang lain dan konteks-konteks yang lain. Hadisnya salah Pak Bombom, hadisnya salah Pak Bombom, jangan diikuti, nggak boleh. Ini bukan perkataan Muhammad. Jadi Oke, saya tanya Pak, begini Pak, saya tanya ya. Contoh begini Pak, berarti contoh saya orang nggak mampu, saya nggak mampu kasih kurban sapi dan kambing. Sampai di sini Bapak paham ya? Ya. Berarti kalau saya tidak mampu, saya harus gunting kuku dengan cukur bulu. Saya punya bulu kemaluan ya? Ya, tidak harus. Korbannya, itu ganti korbannya. Tidak sempurna harus. loh. Sempurna Bapak. Jadi begini, begini Pak Bombom. Jadi kalau misalnya Bapak mau kurban, tapi Bapak tidak punya, tapi Bapak memang kepingin berkurban, Nabi sarankan Bapak yang melakukan seperti yang tadi, termasuk mencukur kemaluan. Tapi itu bukan keharusan. Kalau Bapak mau, kalau tidak, ini tidak apa-apa. Itu sebenarnya ayatnya. Sebentar Pak. Bapak tolong tunjukkan hadisnya bilang kalau boleh, kalau tidak. Karena tadi saya baca, begini Pak, kita jujur ya, saya ini hamba Tuhan. Mulut saya ini mulut memberkati jemaat, bukan mulut menipu. Gak mau saya. Berbeda Pak. Contoh kayak Bapak di masjid kan, ustadz kan nggak boleh sama kan posisi saya. Ya, makanya saya tanya sama Bapak. Tadi tertulis saya udah baca nih Pak ya. Perhatikan Pak, saya baca ulang ya. Perhatikan Pak ya. Nih. Di sini beliau ini berarti Nabi. Tidak akan tetapi engkau, berarti harus ini Pak. Engkau ambil sebagian rambutmu. Ini rambut kan? Dan kukumu, serta engkau gunting kumismu. Gunting kumis ini Pak. Dan engkau cukur bulu kemaluanmu. Kalau Bapak laki-laki berarti bulu yang dalam celana itu. Maka itulah kurbanmu yang sempurna. Nih, kurban yang sempurna. Jadi Bapak harus cukur. Tidak bilang tidak, nggak ada Pak. Di sini tidak ada kata boleh atau tidak. Silakan Pak, monggo. Saya jelaskan lagi Pak ya. Secara kontekstual, seseorang berkata, berarti kan ini ada orang yang mau berkurban, tapi dia tidak punya. Makanya di situ. Bukan, dia mengatakan boleh nggak hewan betina? Baca dong, baca.
Nah, Dia cuma kan punya, sudah dijawab dia cuma punya korban betina, tidak boleh, harus jantan. Ya, nih, hewan betina yang tidak boleh nih. Nih Pak, hewan korban betina dia punya, tapi Nabi berkata tidak boleh. Jangan lupa juga itu kata ambil katanya. Ambil sebagian. Sudah boleh saya jelaskan. Ambil sebagian bulu kemaluanmu, jadikanlah itu kurban Idul Adha. Bagi-bagi sama tetanggamu, bagi-bagi Ya, sama Islam ya. Jangan sama orang Kristen. Sudah boleh saya jawab belum? Ya, silakan Pak, santai aja Pak, diskusi santai. Bapak nggak usah putih. Iya Pak, Bapak kan saya diskusi. santai aja saya. Ya, kan Bapak kan Jadi diskusi saya sama mau saya. Kan diskusi sama saya kan Pak. Pak Bobom kan santai. Nanti Bapak sebentar malam atau besok Bapak mau bertanya Alkitab, monggo nanti tanya sama saya ya. Boleh ya? Oke. Kita lagi. Enggak Pak. Forum saya ini terbuka untuk siapapun. Tanya Pak Dani, kita santai, oke? Bapak jelaskan saya ingin belajar Pak. Silakan Pak, tolong jelaskan. Monggo. Nah, saya jelaskan Pak ya. Di situ kan jika seseorang berarti ada orang lain yang tidak mampu berkurban. Sebagai gantinya dia boleh. Orang itu bertanya dia punya korban betina, coy. Bukan tidak mampu berkorban, Bukan tolong. tidak mampu, dungu. Itu dia tanya, saya punya korban betina. Kau punya Bang, makna saya gimana mau jawab kalau dipotong-potong terus sama Lidara? Soalnya kau menipu. Kau memang menipu. Biar aja Pak Lidara, kita kasih mereka kesempatan menjawab. Biar nanti Ini Pak Lidara ini terus motong terus kerjaannya. Karena kamu bohong. Dia bukan bilang tidak mampu. Dia mengatakan kalau korban hewan betina boleh enggak? Boleh enggak? Dia Kalau baca gitu aja nggak bisa. Dasar tukang takia kayak Nabi lu. Goblok, lu tuh Tukang takia, tukang bohong. Orang. Udah baca udah Pak. Udah nih Pak. Saya Korban jembut, ternyata korban bulu kemaluan itu hanya ada dalam Islam, teman-teman. Udah, nggak apa-apa. Ya silakan Pak, biar saya yang ini. Bapak dengar saya aja. Boleh, silakan Pak. Kita diskusi Pak. Nanti Pak. Oke, Monggo, Pak. gini. Itu Pak, Bapak tolong jelaskan yang saya kasih tanda Pak. Pak Andromeda. Itu loh, saya kasih tanda itu yo. Tuh, tolong baca Pak. Kita diskusi aja Pak. Bapak dengar ya. Fokus Pak. Yang ada tanda itu loh Pak. Itu loh. Jika aku ini kan ada orang jemaat kan? Ada orang kan yang mau sumbang korban. Bapak tolong baca Pak, pelan-pelan. Biar aku ngerti itu loh. Oke, saya jawab Pak ya, Ya. Jika aku hanya mendapatkan hewan kurban betina, jadi kan ini artinya dia tidak mampu. Tidak mampu itu kan bukan artian mutlak dia tidak mampu, dia hanya tidak mampu itu kan karena laki-laki. Dia hanya dapat korban betina, bukan tidak mampu. Kalau tidak mampu tidak dapat hewan korban. Ini dia punya korban betina. Iya, sama aja. Tidak mampu itu artinya kan dia tidak memenuhi syarat. Harusnya korban yang jantan, tapi dia tidak betina. Ya itu sama aja dengan tidak mampu. Sekarang dia punya duitnya sedikit. Dia punya hewan betina. Bukan, dia punya enggak hewan korban? Tidak mampu dengan tidak punya dengan punya betina sama enggak? Di situ di hadis itu disebutkan enggak dia orang kaya atau bukan? Enggak. Nah, dia cuma punya hewan korban betina. Dia ditulis di sini tidak mampu. Lah iya, dia punya hewan betina. Lo iyo. Mana kamu yang katakan dia tidak mampu? Mana tulisannya di sini tidak mampu? Tidak mampu itu kan dia tidak punya hewan kurban, itu disebut tidak mampu. Dia punya hewan korban, dia punya hewan korban betina. Dia bukan tidak punya. Di mana yang tidak punya? Mana tulisan tidak punya? Emang kalau dia cuma punya hewan betina, dia harus punya hewan yang lain. Emang apa? Di situ jelas dia punya hewan korban betina. Dia punya, bukan tidak punya. Mana kata tidak punyanya? Mana kata tidak mampunya? Dulu baca. Halo Pak Bom, gimana? Saya mau jawab kalau dipotong terus sama Lidara ini. Tahu jawabnya nipu, soalnya. Bener, jangan ngarang. Tahu jawabnya nipu, jelaskan yang benar. Nah begini teman-teman, begini sabar ya Pak ya. Ini kan dia punya hak menjawab, biarkan saja dia jawab, nanti netizen menilai. Monggo Pak, Bapak jawab. Bapak lihat yang tanda itu dulu, Bapak baca pelan-pelan yang sana. Jadi kalau nggak mampu, boleh pakai bulu kemaluanmu dijadikan korban Idul Adha, teman-teman. Iya. Udah nih, udah boleh. Gini, dia sudah malu, tidak mampu, makanya dia mau putar-putar, balik-balik, ulak-balik dengan pendapat dia sendiri. Gimana saya mau jelaskan Pak Bom? Gak apa-apa, biar dia jelaskan Pak Lidara, kita dengar aja. Silakan monggo Pak, ya silakan monggo. Oke, terima kasih Pak Bom. Jadi saya bacakan ya, jika aku hanya mendapatkan hewan kurban betina, jadi kan dia bilangnya hanya mendapatkan, itu kan menunjukkan dia tidak mampu. Dia punya, dia dapatnya cuma betina, dia punyanya korban sapi betina atau kambing betina. Dari mana dia tidak punya? Itu kan dia bilang
Hanya itu berarti itulah satu-satu binatang yang dia punya. Iya, betina. Tandanya di Betul. pasarnya itu habis yang jantan, yang ada cuma Yang jantan betina. cuma ada Iya. betina, dia dapat. Maksudnya begini Pak ya, Pak Andromeda dengar ya. Kalau saya lihat di sini ibaratnya begini, contoh Pak Bom mau kurban, saya ke pasar, saya cari kambing yang jantan sudah habis, saya bawa cuma jantan kambing betina. Terus saya tanya Nabi, bolehkah aku sumbang hewan betina? Saya hanya dapat betina, jantan saya nggak dapat. Nah, Nabi berkata di sini, tidak boleh, tidak akan engkau. Nah, coba baca kau jelaskan dulu, silakan Pak. Kita diskusi santai Pak ya, harus jujur Pak ya, harus jujur. Jujur loh. Jadi sini pengertian tidak mampu dulu Pak ya. Tidak mampu itu bukan berarti dia ada Bukan semua. tidak mampu, dia cuma punya betina. Iya Kok tidak sama. mampu? Cuma punya Enggak, betina dia- berarti dia tidak mampu. Cuma Dia sekarang punya tunjukkan. betina, dia Sekarang punya gini, korban Pak Saudara, betina. coba Anda tunjukkan menunjukkan orang tersebut adalah orang kaya yang mampu dan bisa Di beli semua mana? semuanya. Coba Di tunjukkan. mana di sini tunjukkan kata bahwa dia tidak punya korban. Dia bilang kan hanya di situ sudah jelas. Iya, hanya. Kalau hanya itu kan berarti orang tidak mampu. Hanya dia Itu punya ukurannya. hanya mendapatkan korban betina. Kau ngerti ya tadi Pak Bomong sudah Nah, bilang. iya, kalau disebut hanya berarti sudah tidak mampu. Ini orang ini beli ke pasar cuma dapat kambing betina. Berarti dia punya nggak Habis, kambing yang betina? jantan habis. Yang Habis yang banci juga jantan dia habis. punya nggak? Dia punya nggak yang betina? Saya tanya. Sekarang dia punya nggak yang betina? Dia Punya. Saya tanya. Dia punya nggak yang betina? Punya. Punya, berarti dia bawa yang betina. Nih, Nabi Muhammad, saya boleh nggak korban betina? Nggak boleh, jangan. Ya lebih baik Pak kamu Bom, saya keluar dulu. sebagai gantinya Kaki saya kamu lobet. ketemu. Maaf ya, punya. Tapi lobet, kalau udah malu lobet semua. Ya, selesai. Aduh. Pak Mungkin yang Bombong, gaji gua nggak dijual, aku relay ya. Judulnya bulu kemaluan boleh jadi pengganti korban Idul Adha. Saya juga Ya, dibagi-bagiin lagi ke tetangga. saya juga mau live kan nanti korban boleh itu korban yang sempurna. Bulu Korban? kemaluan, Bulu kumis. Oh, itu yang ngomong bukan kita loh. Kan Iya. tertulis. Begini teman-teman ya, begini ya. Kalau bilang tidak mampu itu berarti saya nggak mampu beli hewan. Tapi kan saya sudah mampu beli saya sudah beli kambing betina. Betul kan? Di situ kan tidak dijelaskan saya tidak punya uang. Pada intinya saya bisa mampu beli kambing. Andai kata saya beli ada uang, saya bisa beli jantan. Tapi kan karena nggak daripada saya nggak kurban, saya beli yang betina. Contoh gitu kan? Bukan, Ya, bukan contoh. nggak, Pak Bobo bukan nggak sanggup beli jantan. Jantannya udah habis. Udah nggak ada ya, udah Iya. nggak ada. Dia Udah biasa nggak ada. beli yang Itu habis jantan. Pak, yang banci juga habis Dia masalahnya. banci habis, yang laki-laki habis. Dia bukan nggak sanggup, dia bisa beli, cuma dapatnya betina. Nah betina kan nggak boleh, kata nabinya. Lebih baik daripada kamu, itu kan istilahnya begini. Lebih baik daripada kamu korbanin yang betina, itu nggak boleh. Lebih baik kamu korbanin bulu kemaluanmu, kumismu, kuku sama rambut. Itu korban yang sempurna daripada kambing betina. Kan itu artinya. Masa memaknai itu aja nggak bisa? Aduh, dungunya minta ampun. Untung aja dia nggak minta sate kambing. Kalau sate kambing masih banyak Pak. Ya. Bagi-bagi itu. Kalian gitu loh, tega sekali Pak Lidara, nggak bagi ulang tahun sama kamu tuh. Nggak guys, gemes saya dari tadi, dari yang si Max muter sana muter sini ya, muter sana, nggak jujur ngomongnya, nggak jujur. Itu masih semua. ada tuh Pak itu sate. Alidara, Dani. itu kalau yang muter-muter, kalau diskusi itu seperti kalau seekor monyet dikasih remason di pantatnya, Pak. Di bijinya, di lato-latonya. Kalau di pantatnya nggak, di bijinya, dia muter aja. Kok bicara biji? Saya ada makan biji nangka, ini biji nangka. Tuh bicara makan biji nangka. Enak Pak. Iya. Iya. Nah, Kalau direbus biji nangka enak Pak. Iya. kulitnya. Oh jangan kulitnya, isinya. Kok mbok ya jujur lah, mbok ya jujur gitu. Orang Islam itu kenapa begitu semua ya? Heran, iya makanya saya heran. Kalau kita ditanya, kita jelaskan nih, lu terima atau nggak terima, ya ini penjelasannya. Nah, sekarang dia nggak jujur, muter, ngarang sendiri, sendiri. Betul. Cari Itu. celah gitu, ngeles. Iya, celah-celah mau kabur. Akhirnya buntut-buntutnya HP saya lowbat. Tadi si Max, saya mau kerja, saya udah. Itu masih ada tuh kue. Oke, silakan Pak Dani. Selamat pagi Pak Dani. Ada yang mau ditanyakan? Oh,
Atau ada yang mau disampaikan? Bajai keluar, becak masuk. Ya nggak apa-apa lah. Enggak, tadi masalah Abdullah bin Abil Sarah ini enggak selesai ya? Mana tadi sih itu? Nggak selesai, dia mau kerja katanya. Yang satu lobet, yang satu barusan lobet, kabur. Yang satu mau kerja katanya alasannya. Itu lebih bagus mereka tadi Pak daripada Bancai. Bancai itu ditanya Al-Quran jawabnya Alkitab. Itu kan aneh. Pak Lidara, tadi apa? Yang keluar apa? Yang keluar apa namanya? Beca. Beca yang keluar bajai. Kalau bajai kan kasih sen ke kanan, beloknya ke kiri. Ya terus yang Kan bajai gitu. Bajai kasih Yang sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Yang masuk beca sekarang. yang Beca masuk ugal-ugalan. Beca ugal-ugalan. Beca. Terus kalau yang ini Pak, salah keker ini Pak. Nih. Ya keker. Gerobak itu Pak, gerobak. Hah? Gerobak. Gerobak. Nah ini orangnya ada nih. Ini orangnya nih. Ini salah Gerobak keker nih, Pak. sampah Pak. Nah. Gerobak sampah. Ada keker dia nih Pak. Ini bisa ada keker dia Pak ini. Nah. Ini orangnya. Aneh aja. Selamat siang. Aduh, orang babungulan pulang, nang babungulan. Nggak apa-apa. Kita ngucap dulu, ngucap haliling dulu gerak. Nyaman haliling dikucup. Ikam nah kalau hendak mengucup lah haliling tuh, jangan ikam tuh ganal banar bungulan ikam. Sadang Sadang ikam sudah mewaluhi babungulan. Nah, kanal banar ikan bungulannya. Nah, itu sudah sadang mewalu sudah. Sedang mewalu ikan nang mewalu. Nah, Ayo Pak Bambam, coba anu hadis tadi tampilkan Pak Bambam biar Madia jawab itu hadis. Madia Tadi bisa tolong enggak? Madia ikan sudah walu mau pulang ikan. Mau Hadis yang tadi Pak Bambam, nanti ditampilkan. Hadis yang tadi Pak Bambam, Madia biar Madia. Madia, kalau udah dengar udah tinggal jelasin aja. Ya, oke. Ya jelasin langsung, nggak usah bulak-balik. Ya. Tadi yang kawan-kawan terangkan itu ada sedikit sudah nyentil tadi sedikit. Jadi Madia posisi dulu kedudukan hadis ini ya. Jadi kedudukan hadis ini posisinya doib. Itu dulu kawan-kawan. Pokoknya yang nggak masuk doib. Madia itu dulu Madia. Ini memang dari doib Sunan Anasai nih. Ini doib Sunan Anasai. Ya, itu dulu poinnya ya, posisinya doib. Nah, kemudian penjelasannya begini. Ini yang ngomong ini manusia bukan manusia doib. Ini yang ngomong manusia doib. Oke, terus yang kedua pemahamannya gini, konteksnya ini. Tadi betul kawan-kawan. Enggak, aku mau kamu buktikan perkataanmu kalau ini hadis doib. Buktikan. Nah, ini sudah dalam ulumul hadis. Dalam ulumul hadis ini posisinya doib karena buktikan. Jelasan ini doib. Ya, jadi alasannya doib ini masalah dari Abdullah bin Yazid. Sebentar, mari jelasin. Ikan manusia doib yang keluar dari perut ibu. Jadi jalur Abdullah bin Yazid tersampai kepada Sa'id bin Abu Sufyan, kemudian menyambung ke ayah bin Abbas. Pakai data. Kenapa ini masuk di Sahih As-Sunan Anasai? Kenapa ini masuk di hadis Sahih Anasai? Pakai data. Anasai itu adalah 6 kitabul sittah. Anasai itu adalah 6 hadis yang sahih. Ya, kita musik pakai data. Kalau kawan mengatakan sahih sudah tidak masalah. Nah, karena doib itu masih diterima ya, doib masih diterima, hanya saja dia lemah dalam perawinya. Ini masih dipakai sampai sekarang karena masih dipakai itu. Pemahaman doib ini masih dipakai, hanya saja posisinya lemah. Itu saja kawan, posisinya lemah. Oh, posisinya lemah sahwat, Bu Sofi, posisinya lemah sahwat. Kemudian penjelasannya konteksnya sebentar, penjelasan anu hadis ini itu konteksnya sudah betul kawan, tadi antara pilihan antara hewan jantan dengan betina itu sudah nyambung, otak kawan-kawan sudah nyambung tuh di situ. Hanya saja posisi hadis ini hanya saja posisi hadis ini makna yang digambarkan dengan anggota memotong bulu-bulu, memotong yang tadi yang di bawah ini ya, yang seperti ini. Potong bulu apa? Itu makna motong bulu apa? Bulu-bulu apa? Mari bacakan ya. Baca, suruh dia baca dulu Pak. Ambil sebagian bulu kumismu atau bulu kemawanmu, jadikan itu korban Idul Adha. Jika aku hanya mendapatkan hewan kurban, ini kan pengandaian. Jika aku hanya mendapatkan hewan kurban yang betina, pertanyaannya ini pengandaian. Tadi tidak mampu, sekarang pengandaian. Apalagi? Nah, ini kan Anda harus paham kata jika ya, anu Abang Lidara ya. Kalau Anda tidak paham jika, andai kata, itu Anda nggak ngerti media bahasa Indonesia. Kamu aja tadi nggak paham kata nevertheless kok.
Kamu tadi kan berdebat masalah surat Paulus. Kamu kata-kata gitu aja nggak paham. Kata tetapi aja kamu nggak paham kok. Kok goblok kok. Makanya suka dicukur bulu kemaluannya dijadikan korban ya kayak kamu itu. Jadi kemudian nanti lanjut dulu ya. Apakah aku boleh berkorban dengannya? Ini pertanyaan pengandaian tadi, kemudian dibuat pertanyaan pengandaian tadi. Kemudian dia menjawab Nabi, tidak, akan tetapi engkau ambil sebagian rambutmu dan kukumu, serta engkau gunting kumismu dan engkau cukur kemaluanmu. Nah, ini maknanya apa ini? Maknanya adalah sindiran yang halus. Sindiran yang halus. Tepuk tangan dulu, sindiran yang halus. Ya. Jadi sindiran halus ini, gambaran sindiran halus ini digambarkan Nabi ya kepada orang yang ingin berkorban dengan hewan yang betina, seperti itu. Sindiran halus. Terus itu korbanmu, itu terus lanjutannya baca dong. Jadi maka itulah korbanmu yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini sindiran juga. Sindiran. Nah, ini karena ini kata sindiran saja. Oh, Pak Bombong. Jadi kalau itu dia sindiran ke yang sempurna pada sisi Allah. Menyindir orang, ya, betul. Menyindir orang yang ingin mengorbankan. Betina, gitu. Jadi kalau Madia itu adalah orang yang bertakwa di sisi Allah Azza wa Jalla, itu sindiran Pak Bombong. Itu bukan kebenaran. Itu sindiran, Pak. Ya, jadi ini konteksnya hewan laki-laki dan ini Madia. Saya mau ambil kesimpulan yang kamu. Jadi yang di live chat, apabila Madia mengatakan aku adalah orang yang bertakwa sesuai dengan surah Maryam 71, dia wajib masuk neraka. Terus dia tunjukkan di surah 72 itu sindiran. Orang yang bertakwa akan diselamatkan, masuk ke surga lain lagi. Lain kekerannya mana? Jadi poinnya jelas ya, itu sindirannya Pak Bombon. Sindiran kepada orang yang jadi nggak ada satu pautnya. Kalau Madia, sindirannya halus ya, sindiran halus. Kalau orangnya tidak punya kuku, tidak punya rambut alias botak, dia tidak punya kumis, terus bulu kemaluannya juga nggak ada, bagaimana Madia? Yang disindir apa? Otomatis orang itu tidak perlu tersinggung, tidak bisa disindir. Iya, soalnya Madia itu yang nggak bisa disindir akhirnya. Madia soalnya nggak punya kumis, nggak punya rambut, nggak punya bulu kemaluan, nggak punya kuku. Jadi Madia nggak disindir. Itu orang mengapa ada seperti ini hadis ini membuktikan bahwa betapa pentingnya berkorban dengan hewan laki-laki jantan ya, betapa pentingnya berkorban itu dengan hewan jantan. Makanya ada hadis ini menjawab itu. Jangan pakai hewan perempuan. Jemputnya jemput gitu. Gimana? Maksudnya? Untuk jantan. Kalau untuk betina apa itu? Oh, jadi kalau berkorban besok itu sindiran Pak Ups. Jadi kalau ada korban besok itu hanya sindiran, itu bukan kalau ada yang mau berkorban dengan betina itu dijawab sindiran saja untuk hadis ini. Tidak boleh dengan perempuan tuh tidak boleh, tetapi harus jantan. Madia, aku mau nanya, kamu tuh kalau bohong nggak capek ya? Nggak habis ya kamu bohongnya Madia ya? Enggak. Orang itu kan kalau bohong itu capek ya, lelah hati, betul nggak? Betul, nggak lelah hati. Saya bingung, dia tukang bohong tapi nggak capek-capek. Diborong semua bohongnya. Berbohong, dungu, idiotnya diborong semua. Jika bukan karena tulisanku agama ini maka aku akan sebarkan. Itu kan itu ngajarin siapa tuh? Ayo tapi jika karena bukan tulisanku, itu kan ada yang ngajarin itu. Oh itu baca dulu dari atas sampai bawah. Tapi nggak apa-apa, kalau kawan-kawan matikan beda itu nggak masalah. Tapi kan secara konteks juga ada. Media. Kok pernah nggak orang Kristen atau kau lihat Pak Bobo menjelaskan Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru? Oh sabar, itu doi. Muter-muter. Pernah nggak kau lihat Pak Bobo menjelaskan? Enggak, itu bukan iman kami, kau orang Yahudi itu doi. Pernah nggak? Kau lihat Pak Bobo? Nggak pernah. Nah, makanya kitab-kitabmu apa yang sudah tertulis jangan kau bilang doi. Itu namanya. Itu sudah ada yang menelitinya Pak Bombom. Itu sudah bagus. Wira.
Bikin TikTok. Kalau kenapa ada sampai seperti itu? Karena di Bible Pak Bombom tidak ada bin itu, tidak ada historis riwayatnya yang meriwayatkan Bible Anda itu. Makanya tidak ada kritikan. Sembarangan nggak ada riwayat. Bible itu ditulis oleh saksi mata. Ya, kamu baca 1 Yohanes, kamu baca dulu 1 Yohanes 1, kamu baca dulu kitab Matius, kamu baca sudah. Kamilah saksi mata. Kamu bukan kitab gosip diceritakan dari Pak Bombom dapat cerita dari Pak Lidara dengar dari Abu Subi dengar dari Muhammad dengar. Bukan kitab kayak kamu, kitab gosip nenek-nenek yang hadisnya ditulis 250 tahun setelah nabimu mate. Ya, hadis-hadis itu semuanya adalah buatan dinasti Abbasiyah. Gak kayak kamu. Ya, Muhammad nggak tahu anaknya siapa, di dalam Quran nggak ada. Sekarang kamu tadi ditanya Idris sama Zulkifli itu di mana? Idris sama Zulkifli di mana di dalam Quranmu? Hah? Quran kita acak-acakanmu tadi loh, katanya Quran itu tidak ditulis secara urut Bu Sofi, tidak ditulis secara kronologis, tapi ditulis secara acak-acakan. Karena itulah Allah itu acak-acakan bercampur adol pikirannya. Betul nggak Pak Lidara? Aku debat sama Sofi head to head 3 menit boleh. Katanya terperinci sama Sofi 3 menit boleh kalau mau. Katanya terperinci sama Sofi tentang Tuhan. Cukur, ingat ya teman-teman, cukur bulu kemaluanmu, ambil sebagian dari rambut bulu kemaluanmu, itu bisa jadikan korban, itulah korbanmu yang sempurna. Aduh, kok jauh sekali ya Pak Bombom. Kalau di dalam Alkitab Daud berkata apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban, itu adalah ibadahmu yang sejati. Betul teman-teman? Ini cukur bulu kemaluan dijadikan korban, itu ada malu, aku malu pada sepuluh merah yang berbaris di dinding. Lihatlah dia cukur bulu kemaluan dijadikan korban. Sindiran, Anda tidak paham bahasa sindiran, dan benar dijelaskan oleh Bang Madia. Pak Dani, saya tuh bukan orang bodoh Pak Dani. Saya tahu orang yang bohong, yang bos, dan orang yang pakai logika yang mana. Anda bukan termasuk salah satunya. Anda itu tukang takiyah, tukang bohong. Yang tukang tipu itu iblis Bu, yang tukang tipu takiyah itu iblis Bu. Ya betul. Saya juga nggak dengar Kalau kita debat sudah 3 menit Sofi. Kamu itu gelarnya RTT ya, Raja Tepu-Tepu kamu ya. Bang, aku debat sama Sofi head to head 3 menit. Tralala bertanya menjawab 3 menit. Dasar Islamofobia. Oke lah Pak Bombom. Ya. Ayo Sofi, Pak Bombom, aku tantang Sofi debat 3 menit. Sabar Nadia, Pak Dani mau bicara. Oke, Pak Bombom suruh tunjukin si Dani yang mana dikata itu menjelaskan itu sindiran. Itu dulu minta. Ya Pak Dani, sindiran yang mana Pak Dani? Oh Pak Dani sudah mengisi, dia sudah hilang. Dia udah hilang. Yang mana yang menjelaskan bahwa hadis itu sindiran, tunjukin buktinya. Gak ada. Dani Raja Tepu-Tepu kok. Memang mereka ini tukang tafsir semua ya. Iya, ahli tafsir semua. Orang ayatnya aja, kata-kata nabinya aja bisa ditafsir lagi. Di Amerika jam 11 malam ya? Iya. Jam 12. Udah 12 Pak, hampir. Oh, ya. Madia mau diskusi sama siapa? Sama ini Sofi 3 menit boleh tentang Tuhan, konsep Tuhan, atau sama siapa yang lain boleh. Sama Sofi lah kalau mau 3 menit. Kalau berapa? Nah, lo gini. Maju. Aku tantang Sofi 3 menit tentang Tuhan. Boy. Gat. Ada hadis baru loh, Gat. Boleh cukur bulu kemaluan dijadikan korban, Gat. Sabar. Biar penggugat dulu bicara. Itu menentukan warisan gimana? Air kencing. Tempat keluarnya air kencing itu jadi penentu warisan. Apa yang mau ditanya apanya itu? Lu pasang dulu otak lu sebelum debat ya. Kalau otak lu nggak dipasang, percuma debat, nggak ada gunanya. Coba apa yang mau ditanya tentang apa? Coba buka dulu hadisnya. Hadisnya buka dulu biar Mari jelasin. Itu cuma sindiran. Buka. Yang mana mau dibahas tentang kencing? Lu buktiin dulu itu sindiran. Ngerti nggak bro? Ya, buktiin dulu ya. Coba yang mau ditanya tentang kencing tadi dulu, penggugat mau ditanya. Buktikan dulu yang tadi itu sindiran, bego. Itu denger nggak lu dari tadi? Oh, yang sindiran tadi. Jadi hadis tadi itu sudah dari awal, konteks awalnya jika dia hanya mempunyai yang betina saja. Nah, kemudian dia bertanya kepada Nabi. Nabi menyindir secara halus, kalau Anda korbankan secara betina maka tidak boleh. Itu poinnya seperti itu dulu. Sebenarnya tak boleh. Makanya disindir dengan memotong kuku, memotong bulu kemaluan, itu sindirannya halus.
Seperti itu gambarannya ya. Bukan memotong, nabimu mengatakan ambil sebagian dari kumismu sama bulu kemaluanmu. Saya tanya, iya saya tanya, kenapa nabimu menyuruh ambil sebagian bulu kemaluanmu? Itu adalah korbanmu yang sempurna. Saya tanya, kenapa bulu kemaluanmu kok bisa jadi korban iki lo? Aneh-aneh lo agama Islam iki, agama dagelan tenan lo iki, aku ngekek tenan lo iki, guyu aku, waduh. Lam yalid walam yulad walam yakul minuman sehat. Oke, sudah. Itu artinya betapa pentingnya mengorbankan seorang yang jantan, hewannya jantan. Coba Pak, dibentangkan lagi Pak Bom, dibentangkan lagi. Ini ada Pak Ibnu Kalam yang cerdas kita bandingkan ya. Pak Ibnu Kalam cerdas sama Madiyah sing suka ngeker-ngeker iki bandingkan. Bentangkan lagi tadi hadisnya. Biar kawan-kawan paham pikirannya. Itu kalau pertama dia alasannya pakai hadis doif. Mari hadis doif ndak mempan. Saya dia bilang ini cuma sindiran loh. Coba bayangkan ini otaknya si Madiyah ini loh. Otak sak kepel ora tau digunakake. Madiyah otakmu yang abu-abu di kepalamu itu untuk berpikir. Hah? Itu bukan pajakan konde, Madiyah. Ora apa-apa iki sing kita bagi wawasan iki yo. Ya nah, iki kita bagi wawasan iki yo. Ya ngomong-ngomong apa ini sampai ngerti ora? Ngomong udah Pak, Bu, ngomong cowok. Ini coba aku bacakan lagi ya. Telah menceritakan kepada kami dari siapa ini, Rak? Rak ketok aku. Harun bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid, menceritakan kepada kami Said bin Abu Ayyub, menceritakan kepada kami ini kok menceritakan ini Ayasi bin Abbas Al-Katani dari Isa bin Hilal As-Sudafi dari Abdullah bin Amir bin Al-As bahwa Nabi berkata, aku diperintahkan pada hari korban untuk menjadikannya sebagai hari raya. Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya untuk umat ini. Seseorang berkata, bagaimana pendapat Anda jika aku hanya mendapatkan hewan korban betina? Apakah aku boleh berkorban dengannya? Beliau berkata, tidak, akan tetapi engkau ambil sebagian dari rambutmu. Dari mana aja? Dan kukumu. Jadi bulu kemaluan dan kuku dan kumis itu ya diambil. Maka itulah korban yang sempurna. Loh aku ya bar ngetok kuku loh iki, aku bar potong kuku boleh gak kita jadi ke korban ya Allah. Masya Allah, aku barusan juga berkorban loh, aku barusan potong kuku ini. Maka itulah korbanmu yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Korban kok iso kuku mbek bulu kemaluan iki lho. Iki ajaran agama ngendi? Iki ajarane sinten to ya? Ajarane sapa? Ajarane sapa iku kuku mbek bulu kemaluan bisa jadi korban iku ajarane sinten? Oke Bu, jadi gini poinnya ya. Dengar ini poinnya. Kamu nggak usah Madiyah, kamu nggak usah ini sindiran halus namanya. Saya mau tanya halus pada orang-orang yang ingin mengorbankan hewan betina. Itu saja poinnya. Itu takianya. Itu takianya si Madiyah. Sekarang saya mau tanya Madiyah, ini benar nggak menurut Syekh ini yang jauh lebih pintar dari kamu? Kamu jawab. يوم من الأيام شرب محمد صلى الله عليه وسلم الخمرة ثم ذهب فألقي إلى مزبلة ثم ulang lagi supaya kelihatan terjemahan. يوم من الأيام شرب محمد صلى الله عليه وسلم الخمرة. Muhammad sedang minum minuman keras. فألقي Beliau jatuh pingsan di tempat sampah, Masya Allah. أغمي عليه فيها. Masya Allah. فجاء الخنزير فأكل من أذنه. Kemudian lagi mabuk jatuh di tempat sampah, datang seekor babi dan memakan telinga beliau. Waduh. Terus kita lanjutkan. Lalu kirim ke saya Kak. Minta ke sallallahu alaihi wasallam. فوجدوا شارب للخمر نايم على المزبلة النجاسات والخنزير أكل من أذنه فلأجل هذا حرموا الخنزير وحرموا شرب الخمر. Jadi itu sejarahnya minum khamr sama makan babi haram. Aku mau dong ini videonya kita bahas yuk. Videonya kirim ke saya Pak Libara. Mantap di sini. Oh, saya baru tahu. Jadi babi dimakan ya. Babi itu haram gara-gara pernah nyokot kupingnya Nabi Muhammad ketika Muhammad sedang mabuk lalu pingsan di tempat sampah, teman-teman. Sekali lagi saya minta tanggapan Madiyah, apakah ini sindiran, apakah ini doib, apakah ini apa? Mau tahu kekerannya Madiyah, kita dengarkan sekali lagi. Terima kasih ya Pak Jara ya. Menjawab dulu ya. Dengerin dulu. فألقي إلى مزبلة ثم أغمي عليه فيها وكان الثرمات فجاء الخنزير فأكل من أذنه
فجاء أصحابه أبو بكر يدوروا على رئيس العصابة صلى الله عليه وسلم، فوجدوا شارب للخمر نايم على المزبلة النجاسات والخنزير أكل من أذنه، فلأجل هذا حرموا الخنزير وحرموا شرب الخمر. alah. yang mau ngomong Syekh terbesar Coba. di Arab Saudi. Yang ngomong Syekh Arab loh, iki nganggo bahasa Arab yang nganggo bahasa surga. Lanjut ya. Aduh, betul. Lanjut ya, kasihan. Menangis, aku sakit. Lanjut ya. Ya, jadi perbedaannya gini kawannya. Perbedaannya antara ajaran Madiyah dengan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan seperti itu saja mudah percaya. Kalau Islam itu harus ada Al-Quran, dalilnya Al-Quran dan Al-Hadis. Apa yang disampaikan Ustadz Syekh tadi tidak ada dalilnya. Kalau kawan-kawan mungkin percaya ajaran seperti itu. Walaupun omongan doang gitu. Hadisnya aja ada 90.000 buku. Itu hadis yang Gini. Tidak ada dalilnya ditampilkan tadi. Tidak ada catatan kakinya ayat Al-Quran tidak ada. Hadisnya tidak ada. Madiyah ini Tuhan turun sendiri ngomong sama dia nggak bakal percaya. Jadi itu bedanya. Kalau kawan-kawan hal seperti itu percaya, itu bedanya lemah banget. Kalau posisi keimanan seperti itu kan orang percaya. Lemah, kamu udah lemah syahwat. Yang lemah itu kalau Quran nggak bisa menjelaskan, pakai hadis nggak bisa juga, pakai tafsir nggak bisa juga, udah gitu pakai si Madiyah, ya tambah Nggak gila bisa. nih. Kita fokus tadi video tadi tidak ada literatur ayatnya Al-Quran maupun hadis. Jadi itu tidak bisa tertolak. Kalau walaupun ngomongnya seperti orang Arab, tertolak ya seperti itu. Iya, ini Nabi Madiyah juga nih. Jadi poinnya seperti itu. Itu tertolak ya kawannya, tidak ada dalilnya baik di Al-Quran maupun Al-Hadis. Saya tanya. Madiyah. Gini Madiyah, kamu tahu nggak orang yang ngomong itu barusan siapa Madiyah? Kamu tahu? Biar siapapun ngomong, kalau tidak ada. Kamu harus tanya dulu dong, siapa yang memberikan pernyataan itu siapa, ya? Kalau Madiyah nggak ngeluarin buku, nggak terkenal, nggak punya sekolahan, nggak pernah belajar apa-apa, sukanya cuma tindiran. Nah, kalau yang ngomong Madiyah nggak usah ada ayat yang selepel dengan itu di dalam Al-Quran, misalnya matahari terbenam di lumpur hitam. Ada. Dan tadi yang disampaikan tadi Pak Ibnu Kalam tidak ada dalil Al-Quran. Bisa digoyang-goyangkan. Palidara, tadi siapa yang ngomong Palidara? Syekhnya itu siapa Palidara? Gak salah lari lain siapapun Syekh atau apapun namanya tertolak kalau tidak ada dalilnya dasarnya di Al-Quran ya. Arur. Tidak perlu, tidak ada siapapun tertolak. Kita lihat siapa video itu dipotong-potong. Sebenarnya ada itu mungkin bahasan kalau lebih panjang itu. Jadi gitu poinnya kawannya. Jadi nabimu tuh dulu sering minum kamar, malah mabuk-mabuk. Mari gitu nabimu pas mabuk jatuh di tempat sampah Madiyah. Habis nabimu mabuk jatuh di tempat sampah, ada seekor babi datang lalu digigit kupingnya. Bu, Pak Bobom ingat 30 tahun lalu, Pak Bobom pernah mabuk, Pak Bobom jatuh di got. Oke, Pak Bobom harusnya jadi nabi itu Pak. Pak Bobom. Nggak teman-teman, kita lihat siapa yang ngomong tadi. Siapa yang ngomong tadi? Adnan Al-Arur namanya. Kita lihat siapa. Apakah dia lebih dungu dari Madiyah atau dia lebih pintar? Namanya Syekh Adnan Muhammad Al-Arur. Ya. Kita translate dulu ke bahasa Indonesia supaya Madiyah nih kayaknya lebih tinggi dari Adnan Al-Arur ini ya. Siapapun orangnya bila tidak ada waduh, direktur sekolahan Salafi di Syria. Tuh, Adnan Al-Arur adalah ulama Salafi dari Hama Syria. Direktur ilmiah. Direktur gila lu. Direktur ilmiah kalau tidak ada dasar bicara itu direktur apa? Oh jelas ada dasarnya, nggak kayak kamu. Kalau kamu kan cuma sindiran. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, semoga dimudahkan rezekinya dimanapun kalian berada, amin. Dan itulah tadi cuplikan atau tayangan yang telah disampaikan. Semoga dari tayangan video tersebut memberikan kita manfaat akan firman Tuhan, amin. Dan saya mohon juga dibantu di subscribe channel ini
supaya channel ini terus berkembang. Dan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahpahaman, mohon dimaafkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.